Shalom teman-teman semuanya, selamat datang. Sebelum kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak teman-teman buat bersaat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan saat ini, Tuhan. Terima kasih juga sudah kumpulkan kami di tempat Zoom ini. Sebentar kami akan beribadah dan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Kau yang pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan berdoa juga untuk pembicara kami pada hari ini agar dapat menyampaikan firman-Mu tanpa adanya kendala. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke. Boleh di next. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu, semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja yang mulia, hanya Dia juga yang pantas untuk kita puji dan sembah. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan sharing kampus yang akan di-sharingkan oleh Kak Dian dari FHUI. Untuk Kak Dian, dipersilahkan. Maaf, aku nggak bisa nyalain kamera soalnya lagi ribet. Untuk POFH sendiri yang saat ini lagi berjalan regenerasi PKK dan akan diselenggarakan juga ibadah penerimaan mahasiswa baru, ibadah persiapan hati pelayan semester ganjil, ibadah training MC. Tolong doakan agar setiap persiapan ibadah dapat dipersiapkan dan dapat berjalan dengan lancar sampai hari H. Dan juga sekiranya setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan dapat diperlengkapi dan sungguh-sungguh melayani. Tolong didoakan juga untuk calon PKK yang sedang menjalani pembinaan dapat mengumpulkan
dengan baik sampai pada saat penjawaban nanti. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dian buat sharingnya, biar kiranya Tuhan yang selalu pimpin apa yang sedang dikerjakan. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Untuk pendoa dipersilahkan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang baik dan setia, kami sungguh mengucap syukur jika pada sore hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan sharing dari teman kami, yaitu dari POFA UI, mengenai pelayanan di sana. Ya Tuhan, kami saat ini rindu berdoa bagi jalannya regenerasi yang sedang berlangsung pada saat ini, kiranya baik setiap pengurus boleh mempersiapkan regenerasi dengan baik, boleh benar-benar mendoakannya kepada Tuhan, menyadari bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang begitu agung, yang perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena yang melalui pelayanan ini bisa menolong orang-orang semakin mengenal kepada Kristus, terkhusus teman-teman mahasiswa yang ada di kampus. Mau berdoa ya Tuhan bagi ibadah penerimaan mahasiswa baru juga yang akan diadakan, ibadah persiapan hati pelayan, dan juga training MC. Kiranya setiap pengurus pun juga boleh mempersiapkannya dengan baik, boleh berkoordinasi satu sama lainnya dengan baik, dan nantinya pun ketika ibadah boleh ada mahasiswa yang berjumpa dengan Kristus, menikmati Kristus, dan diperlengkapi juga melalui ibadah training MC yang ada. Kami mau berdoa bagi setiap pelayan juga boleh bersungguh-sungguh ketika melayani, boleh Tuhan berikan hati dan motivasi yang benar ketika melayani Tuhan. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk setiap calon PKK yang saat ini sedang menjalani pembinaan. Tuhan kiranya mereka boleh menikmati setiap pembinaan yang ada, mereka pun juga boleh bergumul dengan Tuhan, boleh tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi para calon PKK ini. Kiranya nantinya pun ketika menjawab akan menjadi PKK atau tidak, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, di mana saat ini terdapat adanya lonjakan terkait penyakit COVID. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pelaksanaan PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Pulau Jawa dan Bali yang baru saja dimulai tanggal 3 Juli lalu hingga 20 Juli nanti. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap pihak yang berwenang dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini boleh mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, aturan yang ada juga boleh dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada, sehingga nantinya hal ini pun juga boleh menekan laju lonjakan penyakit COVID yang ada di Jawa dan juga Bali. Kiranya kami pun sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan juga mengerti mengenai penyakit ini, kami boleh dengan bijak juga ketika mengetahui peraturan ini, kami boleh mematuhi peraturan yang ada juga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi ketersediaan ruang perawat, tempat tidur, dan juga oksigen bagi pasien yang sedang dirawat, khususnya di Jawa dan juga Bali, yang mungkin untuk pasien-pasien dalam gejala yang berat, ya Tuhan, kami rindu berdoa kiranya boleh ada ketersediaan ruang perawatan, tempat tidur, dan oksigen bagi mereka, karena itu sangat menolong mereka yang saat ini sedang membutuhkan oksigen ataupun ruang perawatan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kesembuhan melalui obat-obatan ataupun makanan yang mereka
konsumsi, dan Tuhan juga yang melindungi mereka, memberkati mereka di tengah-tengah sakit yang sedang mereka alami ini. Kalaupun Tuhan juga bisa menolong mereka melalui semangat dari keluarga ataupun teman-teman mereka, kiranya ya mereka boleh menikmati kasih Tuhan melalui apapun yang Tuhan berikan kepada mereka. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk ibadah PMKJ yang akan dilaksanakan saat ini sampai selesai nanti. Kiranya Tuhan yang berkati jalannya ibadah dari awal sampai akhir. Kiranya kami juga boleh menikmati Tuhan yang benar-benar berbicara kepada kami melalui Bang Rigop nanti. Tuhan yang akan mengajarkan kami, tolong kami untuk boleh fokus hanya kepada Tuhan saja. Kami mau menyerahkan ya Tuhan ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang benar-benar hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke warta. Untuk pewarta dipersilahkan. Ya, shalom teman-teman. Sekarang kita akan kembali untuk mendengarkan warta. Jadi Bible study kita hari ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada pelayan yang boleh melayani pada hari ini. Ada pembicara kita, ada Bang Rigop. MC kita ada Kamelia dari Untar Angkatan 2019. Pemusiknya ada Yohanes dari Trisakti Angkatan 2017. Singernya ada Kevin dari UKD 2018. Asar pewartanya aku sendiri, Daniel dari FTU 2017. Doa syafaatnya Eris dari FFUI 2018 dan juga sharing kampusnya ada Dian dari FHUI 2019. Mari bersama-sama kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman kita pelayannya melalui kolom chat. Selanjutnya, nah teman-teman, minggu depan kita akan kembali bersekutu bersama melalui Bible Study PMKJ di tanggal 12 dan 13 Juli. Kita akan kembali ber-PA melalui Yeremia pasal yang ke-38, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Jadi jangan lupa teman-teman untuk hadir dan juga ajakin lagi teman-teman yang masih belum bisa hadir hari ini. Kita juga ada buletin Nehemia, teman-teman, di mana kita bisa mendoakan kondisi setiap kampus di pelayanan PMKJ. Dan juga kita bisa mengakses Instagram di PMK Jakarta, di PMK_Jakarta. Nah, teman-teman, untuk link-linknya ada buletin Nehemia, link Zoom, dan juga sosial media PMKJ, bisa diakses melalui Linktree PMKJ di linktree/PMKJ. Dan juga untuk melihat rekaman ibadah PMKJ sebelumnya bisa diakses melalui YouTube Perkantas Jakarta. Selanjutnya. Nah, teman-teman, kita juga ada Dudu. Apa itu Dudu? Dari untuk dengan ucapan. Jadi teman-teman jika ingin memberikan ucapan, doa, penyemangat kepada temannya, ini bisa banget dikirimkan melalui Dudu ini. Jadi Dudu ini akan ditaruh di buletin doa Nehemia PMKJ, dan linknya akan disebarkan oleh pengurus di hari Rabu besok, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mengisi dan mengirimkannya ke teman yang ingin diberikan ucapan. Selanjutnya, baik, demikian warta kita hari ini, aku kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih. Dan teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama untuk siapkan hati dan pikiran kita agar dapat menangkap rema yang akan disampaikan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang selalu ada di hidup kami. Dan maka dari itu, teman-teman, aku mau ajak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku mengenal firman-Mu, tanda mujizat terkait tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
Rigop, dipersilakan. Baik. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan, kami hampir Engkau sekali lagi sore ini. Kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing. Kami terhubung secara virtual di ruang Zoom ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang terus beri kesempatan kami bisa bersekutu bersama. Dan dalam kesempatan ini juga kami akan belajar firman Tuhan. Sungguh kami mohon supaya Tuhan kiranya menolong kami mengerti akan kebenaran-Mu. Kami serahkan waktu ini, Tuhan kiranya menolong kami bisa bersama-sama belajar akan firman-Mu, yang hari ini secara khusus kami akan belajar dari Yeremia pasal 37. Singkapkanlah bagi kami akan kebenaran-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya izin share dulu ya. Baik, teman-teman, saya keempat kali ya Bible study dari Yeremia ini. Meskipun hanya 4 kali, tetapi saya merasa dulu awalnya ya waktu pertama kali membawa Bible study Yeremia di PMKJ gitu ya, saya bertanya-tanya karena saya diundang hanya pembicara, tidak ikut merampungkan, tidak ikut membicarakan kenapa ya PMK memilih Yeremia begitu ya. Tetapi di dalam persiapan saya yang keempat kali akan membawakan Bible study, bagian saya Yeremia pasal 37 ini, saya semakin meyakini betapa memang ini Tuhan sediakan bagi kita, bagi teman-teman. Jadi berbahagialah kalian yang mengikuti kitab Yeremia dari awal sampai akhir ini nanti ya, mengikuti serinya. Betapa sebetulnya refleksi-refleksi kita dari kitab Yeremia ini sangat tepat begitu ya di dalam konteks kita yang sedang kita hidupi saat ini sebagai bangsa Indonesia, dunia, bahkan secara pribadi juga saya kira begitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yeremia 37. Kenapa saya katakan tadi relate? Nah, kita akan ikuti ya. Saya akan berbagi dan teman-teman juga silakan berbagi. Silakan interaktif ketika nanti dimintai pendapat, silahkan ya menyampaikan pendapatnya ya. Oke. Sebelum saya masuk kepada eksposisi, teman-teman tahu dong ini ya. Ada yang nggak tahu berita ini? Ini kan PMKJ Selatan dan Barat ya, konteks sekali gambar ini teman-teman di UI tahu ini ya. Teman-teman, saya mau minta pendapat teman-teman. Apakah pendapat teman-teman tentang postingan resmi dari Instagram BEM UI ini? Silahkan, apapun pendapatnya, silahkan. Saya beri waktu bagi kita untuk berpendapat. Nggak harus dong ya. Semua peserta, malah kalau teman-teman nggak tahu tentang ini, silahkan. Saya mau survei juga. Saya nggak tahu misalnya, saya dari kampus mana misalnya, kalau nggak tahu ya, tapi kalau tahu silahkan. Apa pendapat teman-teman? Yuk. Oke, saya lihat dulu ya chatnya. Thank you untuk pendapatnya ya. Sudah ada yang masuk ya. Baik. Silakan. Yang lain gimana nih?
Saya kira tempat ini jadi tempat yang tepat sih bagi kita untuk bicara ya, bicara. Kita nggak harus memisahkan hal-hal yang isu sosial dengan konteks kita sebagai PMKJ ya. Oke. Oke, good. Oke. Sejauh ini masih berpendapat tentang kemasannya. Silakan. Saya masih beri waktu 1-2 menit. Atau kalian tanya Kak Rey dulu ya. Kak Rey apa nih, gimana jawabnya? Ayo. Thank you ya untuk yang sudah berpendapat. Tidak ada lagi? Yes, ayo mahasiswa. Mahasiswa kok nggak bisa berpendapat ya? Gregetan nih. Ruben gregetan liatnya ya. Oke, good. Oke, itu kebebasan berpendapat. Good. Oke. Ray juga ikut berpendapat. Nih, ayo yang lain ikut juga dong. Iya, sebentar. Silakan. Kalau mereka aja bebas berpendapat, apalagi kita, toh. Oke, sudah ya. Thank you. Ada, oke, juga boleh pendapat itu. Terekam nggak sih? Nggak apa-apa lah ya. Oke, baiklah. Biar ini ya, biar kita menghayati Yeremia di penjara seperti apa ya. Oke, baik. Thank you untuk pendapat kalian ya. Silahkan berpendapat ya. Berpendapat itu hak asasi manusia gitu dong ya. Baik, saya akan lanjut ya. Nanti kita lanjut lagi untuk survei-survei ya. Kita lanjut. Kita hari ini belajar dari Yeremia 37. Saya bagi menjadi 3 secara sederhana aja, secara narasinya aja. Jadi saya coba memisahkan antara Zedekia minta didoakan, Yeremia di penjara, lalu rencana Tuhan yang tidak terhindarkan. Saya tidak membatasi ayat sekian ke ayat sekian, tapi dari pasal 37 ini akhirnya saya melihat ada 3 narasi yang ada di dalamnya, gitu ya. Yeremia pasal 37. Ada yang belum membacanya? Sebelum Bible study harus dibaca dong ya. Yang sudah membacanya ada? Boleh angkat tangannya? Raise hand yang sudah membaca. Lebih banyak yang baca. Oke. Yeremia pasal 37, kita baca ayat 1 sampai 2 dulu ya. Berharap sih teman-teman sudah baca ya. Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar, Raja Babel, telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda.
Tetapi baik ia, baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Teman-teman, kalau kita membaca ayat yang pertama dan yang kedua ini, sebetulnya ada suatu kesimpulan dari dari penulis. Kalau kita baca nanti, perhatikan di ayat mana ya? Ketika itu Yeremia masih bebas, begitu ya? Dia masih bebas. Artinya adalah si penulis tahu bahwa Yeremia nanti akan dipenjara. Jadi ini ditulis setelah kejadian. Ini ditulis setelah kejadian. Sehingga bagi saya ayat 1-2 ini sebentuk kesimpulan daripada penulis kitab ini, kitab Yeremia, khususnya bagian ini. Dia coba simpulkan ayat 1 dan 2. Apa kesimpulannya? Bahwa bagaimana kepemimpinan Zedekia dan pengaruhnya pada bangsa Israel. Nah, yang terasa khusus banget gitu ya dari kesimpulan ini, dengan jelas si penulis mengatakan tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan. Tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan. Ya, cukup jelas. Lalu dikatakan apa di sini, seluruh ya pegawai-pegawai maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan. Ini sudah cukup jelas. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Zedekia itu kan merupakan anak Yosia. Yosia di pasal sebelumnya, kalau kalian ikuti Bible study dari awal, Yeremia itu kan di awal pelayanannya itu pada masa kerajaan Yehuda dipimpin oleh Yosia. Dan kalau kita membaca di kitab 2 Tawarikh itu Yosia seorang raja yang takut akan Tuhan. Ya, raja yang takut akan Tuhan. Perhatikan di sini Zedekia merupakan anak Yosia, tetapi ia menjadi raja karena diangkat oleh Nebukadnezar. Mengapa? Menurut kalian mengapa? Siapa Zedekia ini? Mengapa Nebukadnezar mengangkat dia? Mari ambil keyboard lagi atau masuk ke room chat. Silakan kasih pendapat. Mengapa Zedekia yang anak Yosia itu dulu raja Yehuda, tapi ia menjadi raja itu justru karena Nebukadnezar. Ya jelas memang Nebukadnezar sudah menjajah daerah kerajaan Yehuda gitu. Tapi kenapa Zedekia yang dipilih? Siapa orang ini? Silahkan kasih pendapat. Saya tunggu 1-2 menit. Ayo mahasiswa, iya. Ayo diprovokasi lagi Ruben. Ayo mahasiswa, silakan kasih pendapat. Belum ada pendapat yang masuk, guys. Silakan. Kalian coba bayangkan aja ya, dibayangin ayat 1 dan ayat 2 gitu ya. Karena sebetulnya kalau baca sebelumnya nggak ada yang langsung diberitahu mengapanya ya, dipilih aja oleh Nebukadnezar. Tapi kenapa ya dia yang dipilih? Gitu kira-kira. Silakan teman-teman.
Karena nggak percaya firman, good. Silahkan yang lain. Kalau ada orang yang dipilih oleh kekuasaan, nah, gitu ya, kira-kira orang seperti apakah dia? Dalam konteks ini ya, Nebukadnezar itu kan pemegang kekuasaan. Gitu. Oke, dugaanku karena, oh ya, menjadi raja boneka, ya, good point. Orang bisa diatur, dugaanku karena Nebukadnezar memilih kandidat yang tidak seperti Yosia. Ya, benar. Jadi ini untuk kepentingan Babel. Iya, ini untuk kepentingan Babel. Artinya orang ini pasti bisa dikendalikan. Nah, orang seperti apa yang bisa dikendalikan, teman-teman? Gitu. Orang seperti apa yang bisa dikendalikan? Benar bahwa orang ini sebetulnya tadi dikatakan nggak percaya firman gitu ya. Iya, ini jelas kesimpulan di ayat 1 dan ayat 2. Tetapi waktu membaca Alkitab kita juga coba untuk melihat dalam konteks atau dalam realita kita, dalam kehidupan kita seperti apa ini gitu ya. Sehingga kalau Zedekia orang yang bisa diatur, dikendalikan oleh kekuasaan, kira-kira pribadi seperti apa Zedekia ini? Keep dulu ya, di-keep dulu. Berikutnya Zedekia kemudian meminta didoakan oleh Yeremia. Perhatikan ini kan sebuah apa ya, kontradiksi dari narasi ini. Jadi makanya saya katakan ayat 1 dan ayat 2 itu kesimpulan dari penulis, lalu dia membuat narasinya seperti apa begitu ya. Cerita tentang Zedekia ini. Pada suatu kali Raja Zedekia menyuruh Yukal bin Selemia dan Imam Zefanya bin Maaseah kepada Yeremia untuk meminta, berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita. Nah, Zedekia minta didoakan loh teman-teman. Siapa Zedekia ini? Di satu sisi dia orang yang merupakan boneka kekuasaan yang bisa dikendalikan, yang bisa diatur. Di sisi lain, dia juga orang yang meminta didoakan oleh Yeremia, seorang nabi. Begitu ya, nabi dari zaman ayahnya memerintah sampai Yoyakim gitu ya, sampai dia sekarang gitu. Siapa Zedekia ini? Nah, perlu kita lihat konteksnya bahwa orang Kasdim itu sedang ketakutan terhadap orang Mesir. Dikatakan di sini ketika tentara orang Kasdim ayat 11 ya, ketika tentara orang Kasdim itu jadi orang-orang Mesir sudah berangkat gitu ya. Lihat ayat 5, adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir. Sebetulnya Yosia itu meninggal ketika orang Mesir datang menyerang, ingin berperang melawan orang Kasdim, ya. Lalu Yosia waktu itu turun. Orang Mesir Neko sudah bilang, Firaun Neko itu sudah bilang, apa urusan kamu dengan Yosia? Aku berperang bukan untuk kamu. Waktu itu negara Yehuda sebetulnya sudah tinggal sebuah provinsi dari kerajaan Babel ya, sudah tidak menjadi kerajaan yang besar lagi dalam konteks ini. Jadi nggak diperhitungkan sebetulnya orang Yehuda, bangsa Yehuda, karena kekuasaan yang besar ada tiga sebetulnya, antara Mesir, Babilonia yang baru mau muncul dengan Persia yang akan surut, orang Kasdim yang udah akan surut gitu ya. Nanti muncullah kekuasaan baru yang besar itu Babilonia ya. Nah, teman-teman, waktu itu Mesir cukup besar gitu ya, dan ketika mereka keluar dari Mesir, maka orang-orang Kasdim itu keluar dari Yerusalem, ketakutan. Sehingga nyaris sebetulnya pada masa ini ada satu keamanan. Bahkan sebetulnya pada masa Yosia itu ada keamanan. Yosianya aja yang karena trauma oleh
kondisi ketidakstabilan politik, dia akhirnya turun, gitu ya. Dia kan tumbuh besar dalam kondisi papanya yang dikudeta, gitu. Sehingga timbul trauma besar bagi Yosia akan ketidakstabilan, ketidakamanan politik dan ketidakamanan negara, gitu. Sehingga ketika Mesir turun, dia sendiri turun. Padahal bukan dia yang sedang diperangi. Akhirnya dia mati. Nah, jadi nyaris di masa-masa ini, sebetulnya negara Yehuda ini bukan sesuatu yang diperhitungkan. Jadi dalam keadaan aman nih, dalam keadaan aman. Nah, tetapi dalam keadaan aman ini, bangsa Israel justru tidak bertobat, begitu, tidak bertobat. Sehingga Tuhan tetap akan menyatakan penghukumannya atas bangsa ini. Begitu. Nah, teman-teman, apa yang mau kita pelajari dari sini, dari kehidupan Zedekia ini, kita mau belajar tentang karakternya, tentang bagaimana Zedekia, seorang raja ini, dan bagaimana pribadinya menjalankan kepemimpinannya. Nah, Zedekia itu minta didoakan. Apakah ini menunjukkan kedalaman kerohanian Zedekia? Sama sekali tidak. Karena bagi Zedekia lebih mudah berdoa daripada datang mengakui dosa kesalahan di hadapan Tuhan. Saya mengambil ini dari sebuah tafsiran, begitu ya. Sama sekali Zedekia ini minta didoakan bukan karena dia betul-betul menunjukkan satu kedalaman atau kematangan kerohanian atau kedekatan relasi dengan Tuhan. Apa yang mendorongnya lebih kepada satu ketidakamanan di dalam jiwanya. Sehingga yang mau diselamatkannya adalah jiwanya. Dia bukan orang yang sungguh-sungguh mencari akan kebenaran Tuhan. Dia ingin menyelamatkan jiwanya. Saya ulangi. Jadi lebih kepada kecemasan dan rasa ketidakamanan, insecure di dalam dirinya. Itu yang mendorongnya untuk didoakan. Jadi fenomena di luar, kadang-kadang kita sulit membedakan antara orang yang matang secara rohani dengan yang tidak. Tetapi bagi setiap kita yang membangun relasi dengan Tuhan, kita akan bisa melihat orang-orang yang kelihatan rohani banget gitu ya, rohani banget gitu. Tapi kita tahu itu semua fenomena gitu. Di dalamnya itu semua keluar dari eksistensinya, dari kepribadian. Ada orang-orang yang ekstrovert yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, yang punya kemampuan kepemimpinan, lalu dia misalnya dibina, memakai punya kemampuan intelektualitas yang tinggi, memahami Alkitab, suka ikut persekutuan, lalu akhirnya dia kelihatan sangat rohani. Bayangkan, sangat rohani dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Tetapi kita harus sadar betul bahwa ketika dia mengekspresikan kepemimpinannya, itu tidak semata-mata lahir dari kedekatan dengan Tuhan. Jadi jiwanya sendiri memang orang yang kepribadiannya sendiri memang orang yang sudah punya kualitas-kualitas itu. Ngerti ya? Jadi orang ini memang extrovert gitu ya, selalu menjadi pusat perhatian, bisa menarik perhatian orang gitu ya. Lalu juga dia memang binaan kita gitu ya, aktif di dalam pembinaan sehingga dengan intelektualitas yang baik, dia mampu menyerap pembinaan-pembinaan, lalu dia mampu mengeluarkan pendapat-pendapat, mempengaruhi orang lain. Tapi tidak selalu itu keluar dari kedalaman persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang digerakkan seperti Zedekia juga, orang-orang yang digerakkan oleh insecurity, ketidakamanan, kecemasan dari dalam dirinya, itu akan kelihatan rohani juga. Perhatikan bahwa dia akan tanya nih sama Yeremia, dan itu diam-diam nanya, ada nggak Tuhan bicara padamu selama di penjara? Bayangin, ini hanya demi menjaga keamanan dirinya.
Jadi teman-teman, religiusitas dan kematangan kepribadian akan selalu sejalan, harusnya ya, gitu. Seorang yang semakin matang secara rohani akan terlihat dalam kematangan kepribadiannya. Kematangan kepribadian itu tidak diukur dari dari fenomena di luar, gitu. Tapi dari kematangan kepribadian itu dari kematangan di dalam dirinya, karakternya, ketenangannya, kemampuannya untuk bisa tetap stabil dalam keadaan apapun. Dan itu juga terwujud kestabilan relasinya dengan Tuhan. Begitu. Nah, teman-teman, saya sebelum lanjut eksposisi ini ada satu pelajaran yang saya coba tarik dari sini ya, dari Zedekia ini ketika dia minta didoakan. Bagaimana sikap kita saat berdoa dan minta didoakan? Ada, saya kutip dari sebuah tafsiran menyatakan, if God help us not, no creator can. Jadi kalau Tuhan tidak membantu kita, maka tidak ada satupun ciptaan yang bisa gitu. Kalau Tuhan tidak, sudah katakan tidak. Kan Zedekia minta didoakan, lalu kemudian Yeremia terima firman Tuhan dan mengatakan, bahkan orang-orang Kasdim yang sudah terluka itu pun akan menghancurkan kamu. Begitu ya. Itu firman Tuhan yang sangat menyakiti telinga orang-orang, termasuk bangsa Israel, gitu ya, bangsa Yehuda ketika itu. Nah, teman-teman, saat kita minta didoakan, apakah kita sedang membenarkan diri? Apakah kita sedang mencari sekutu? Apakah kita sedang mengatasi kecemasan dan rasa bersalah? Atau kita memang betul-betul sedang ingin menundukkan diri kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan jika itu pun tidak sesuai dengan harapan kita. Saat kita minta didoakan oleh teman-teman, apa yang menjadi sikap kita? Yang kedua, ketika kita diminta mendoakan, apakah kita hanya menyenangkan teman, menyampaikan motivasi, atau sekedar basa-basi? Jika kita meminta didoakan oleh teman-teman, semestinya itu lahir dari ketundukan kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga teman-teman kita yang mendoakan tentu tidak selalu sama dengan perspektif kita, dan jika Tuhan memakainya sebagai alat menyatakan rencananya, misalnya akhirnya dia bicara sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang tersimpan di dalam hasrat jiwa kita, kita mestinya siap menerima. Ketika kita dimintai untuk berdoa bagi teman kita, mestinya juga bukan sekedar basa-basi, memberi semangat ya, tetapi kita dengan sungguh-sungguh siap juga untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kebenaran bagi orang itu. Jadi kalau doa dan mendoakan, meminta doa dan mendoakan hanya sekedar persetujuan atas proposal keinginan kita, itu betapa dangkal doa-doa orang Kristen. Betapa dangkal. Ketika kita mendoakan sesuatu, akhirnya kita hanya ya supaya COVID ini lewat, ya supaya pemerintah bisa menjalankan. Itu kan semua proposal. Tapi itu doa, iya, saya tidak bilang itu tidak doa. Tapi ketika kita menyatakan doa-doa itu dengan sikap hati yang tunduk untuk Tuhan, untuk Tuhan bisa pakai sebagai alat perwujudan doanya. Itulah doa yang benar. Jadi ketika kita berdoa, kita pun harus siap dipakai Tuhan sebagai alat jawaban doa di tangan Tuhan. Saya ingin lanjut kepada konteks eksposisi kita. Saya masuk ke bagian yang kedua. Yeremia di penjara.
Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang membuatnya disalah mengerti, bahkan oleh sanak saudaranya, sanak keluarganya. Teman-teman sudah install aplikasi MySabda, ya. Saya banyak dibantu persiapan sekarang ini dengan aplikasi MySabda. Jadi di MySabda itu kan sudah cukup lengkap ya, tafsiran-tafsiran bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan yang menarik bagi saya itu, saya nggak apa-apa promosi, MySabda itu kan ada audionya. Kalau yang webnya itu, kalau kalian pernah dibagikan oleh kakak-kakak staff, Badeno ya, baca, dengar, nonton gitu. Kalau saya yang aplikasi MySabda kan ada audionya. Nah, saya sebelum PA gitu, saya dengar karena yang disediakan oleh Sabda ini kan sudah ada audionya, ada musiknya, musik-musik kerajaan, sehingga waktu membaca Yeremia pasal 37 ini ada nuansa kesedihan gitu ya yang dibangun. Bayangkan ya, Yeremia ketika pulang ayat yang ke 12. Maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Pembagian warisan, ya. Dia balik ke keluarganya, begitu ya. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak. Yeremia seperti seorang penjahat di kampung halamannya sendiri. Karena apa? Karena dia baru saja menyampaikan kebenaran bahwa orang Kasdim pasti akan bangkit mengalahkan orang Yehuda. Pada keadaan pada waktu itu cukup baik, gitu ya, cukup baik. Sehingga sebetulnya apa yang sedang terjadi ini adalah Yeremia itu menyatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran yang terkesan berpihak pada musuh, pada orang Kasdim, ya. Dan bertentangan dengan pendapat orang banyak, ya, dengan Zedekia. Kekuasaan Zedekia sebetulnya cukup dominan waktu itu. Pendapat umum yang ada adalah mereka itu aman. Orang Mesir menolong mereka. Gitu ya, musuhnya adalah orang Kasdim. Tetapi Yeremia justru harus menyatakan firman Tuhan yang menyakitkan bagi orang Israel, bagi bangsa Yehuda. Sehingga Yeremia ini dianggap berpihak pada musuh dan bertentangan dengan pendapat orang banyak. Dan ini akan membutuhkan pengorbanan sebetulnya. Yeremia siap untuk itu. Kalau ingat kembali di awal-awal, saya pernah membawakan Yeremia di pasal awal itu, membawakan tentang karakter Yeremia. Karakter Yeremia sebetulnya seorang yang sedikit depresi, begitu ya. Bukan sedikit sih, menunjukkan ada depresi. Depresi bukan abnormalitas ya. Dalam artian dia orang yang sebetulnya orang yang cukup depresif, begitu ya. Sensitif gitu, sensitif. Nah, tetapi kepada kebenaran dia melampaui kepribadian. Ini berbeda dengan Zedekia. Zedekia hanya menghidupi eksistensinya yang sesuai dengan jiwanya. Yeremia, orang yang sebetulnya sangat sensitif, orang yang depresif, tetapi kepada kebenaran, dia berani mengungkapkan kebenaran itu. Meskipun itu akan sangat mengganggu baginya. Inilah kematangan kepribadian. Kematangan kepribadian itu melampaui eksistensinya. Ya. Kematangan dalam artian yang sejalan dengan kematangan kerohanian. Begitu ya. Artinya dia tidak hanya menyatakan apa yang sesuai dengan jiwanya. Tapi dia
dia harus siap menyatakan kebenaran, meskipun itu kadang-kadang nggak menyenangkan bagi dia. Teman-teman, pelayanan kadang-kadang itu membutuhkan pengorbanan, gitu ya. Tidak selalu mudah bagi kita melayani. Pelayanan membutuhkan kematangan kerohanian dan kepribadian kita. Sehingga kita mengerjakan pelayanan bukan hanya ketika kita mood, ketika kita lagi ready, ketika jiwa kita lagi sesuai melakukan hal-hal yang familiar dengan jiwa kita. Bukan itu pelayanan. Pelayanan melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita, dan itu meskipun itu melampaui hal-hal yang familiar dengan jiwa kita, eksistensi kita. Nah, saya mau sebelum lanjut kepada eksposisi, saya juga belajar hal ini dari bagian Yeremia pasal 37. Kekuasaan itu harus tunduk kepada kebenaran. Kekuasaan di sini diwakilkan oleh Zedekia, gitu ya. Kebenaran apa yang dinyatakan oleh Yeremia. Kekuasaan harus tunduk pada kebenaran. Nah, kebenaran itu bukan keberpihakan. Jadi kebenaran itu bukan berpihak kepada Yeremia atau berpihak kepada Mesir atau berpihak kepada Kasdim. Persoalannya orang banyak ketika itu merasa berpihak kepada Mesir yang mengalahkan orang Kasdim, itulah kebenaran. Dan itu digunakan oleh Zedekia sebagai kesempatan bagi dia untuk bisa menjadi raja yang otonom. Raja yang otonom. Kan tadinya dia dipilih oleh Nebukadnezar. Nah, teman-teman, kita tidak menjadi benar karena kita telah berpihak. Tetapi kita harus dengan segala kesadaran kita dan kemampuan berpikir serta kerendahan hati di hadapan Tuhan mencoba untuk terus mencari kebenaran. Jadi jangan karena kita telah berpihak di satu pihak kita sudah merasa kita benar. Kita tidak benar karena kita berpihak pada pemerintah, kepada Jokowi. Tidak. Kita tidak benar karena kita telah berpihak kepada BEM UI misalnya. Tidak. Bukan keberpihakan yang membuat kita benar. Tapi kita harus terus-menerus mencari kebenaran. Tidak diikat oleh identitas-identitas keberpihakan. Jadi saya di awal menunjukkan gambar tentang the King of Lip Service itu, saya tidak menyatakan itu kebenaran. Sehingga saya juga tidak setuju kalau itu ditentang dengan cara keberpihakan kepada pemerintah. Bukan gitu dong. Harusnya kita, kalau kita misalnya setuju dengan pernyataan BEM UI, apa nih narasi kita? Lahir dari perenungan, lahir dari refleksi, lahir dari pembacaan akan data-data yang benar. Apa? Kalau memang setuju. Atau kalau kita bertentangan dengan itu, bukan karena kita ini pendukung pemerintah, bukan begitu dong. Tapi karena kita punya data, karena kita mahasiswa, kaum intelektual yang bisa mandiri, otonom untuk berpikir, untuk berpendapat, untuk menggali kebenaran. Jadilah mahasiswa yang kritis, menyatakan kebenaran di tengah-tengah Indonesia yang masih terus-menerus dibawa kepada politik identitas gitu ya, bahkan identitasnya terbatas. Jika saya A, berarti bukan B. Jika A benar, berarti bukan A salah. Kan hanya begitu logikanya, seolah-olah cara berpikir kita tidak bisa di luar itu. Begitu. Saya membayangkan Yeremia hidup di konteks kita saat ini. Seorang yang pemalu, sensitif, cukup depresif, suka sendiri, kurang punya banyak teman gitu ya. Tapi dia orang yang sangat tekun belajar firman, membaca data, melihat keadaan. Dan dia berani menyuarakan kebenaran. Berani menyatakan kebenaran. Teman-teman, kita tidak selalu menyukai kebenaran. Saya mau ambil dalam konteks sangat personal nih. Teman-teman, kita cenderung
ingin dan hanya menerima kebenaran yang familiar dengan jiwa kita. Sehingga kita akan mencocok-cocokkan kebenaran yang kita pilih sesuai dengan natur dan eksistensi kita. Misal ya, saya sebagai contoh saja. Saya ini orang yang dari dulu itu waktu kecil korban bully, begitu ya. Waktu kecil korban bully karena saya lahir hernia, sehingga kantong testis saya besar, begitu ya. Kantong testis saya besar sehingga saya menjadi bahan ejekan, gitu. Ada bahan ejekan tertentu yang sampai hari ini sulit hilang dari memori saya. Sehingga waktu itu saya selalu dibully orang, diejek, dan saya merasa nggak berdaya karena juga saya anak kedua paling kecil, keluarga saya, abang kakak saya sudah gede-gede ikut orang tua ke sawah atau sekolah. Sehingga dalam permainan kanak-kanak itu saya harus menerima bully itu tanpa ada pembelaan. Sehingga tumbuh dengan hopeless, ya, hopeless. Nah, teman-teman, orang yang tumbuh dengan hopeless seperti saya, akhirnya tumbuh dengan jiwa yang penuh dengan kata-kata surrender, berserah. Sehingga ketika saya bertobat tahun 2003 di Pelan Mahasiswa, tumbuh sampai akhirnya sekarang jadi staff, jiwa saya masih familiar dengan hal-hal yang hopeless tadi, yang sangat menginginkan yang hopeless, yang menginginkan segala sesuatunya terjadi dengan instan, gitu ya. Sehingga saya hanya bilang I surrender. Sehingga perbendaharaan lagu-lagu saya yang saya sukai, saya senangi, itu lagu-lagu yang penuh dengan kata-kata I surrender all. Itu kemudian ya lagu-lagu yang menyatakan aku berserah. Itu pasti mudah bagi saya untuk menyukainya, karena itu sesuai dengan jiwa saya. Tapi kalau misalnya firman Tuhan yang menyatakan aku harus disiplin, aku harus punya achievement, pencapaian dalam hal-hal kerohanian misalnya, sulit bagi saya. Karena jiwa saya terbiasa dengan kelemahan yang ya udah jadilah. Saya suka dengan Tuhan yang menerima aku apa adanya, Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Tapi saya sulit menerima Tuhan yang disiplin, Tuhan yang keras, Tuhan yang menuntut Tuhan yang menuntut ketundukan penuh, menuntut kerja keras, begitu ya. Saya sulit menerima. Tetapi di dalam kesadaran itu saya harus tumbuh. Yang mau saya sampaikan, teman-teman, kita tidak selalu menyukai kebenaran seperti Zedekia. Dia memilih kebenaran mana yang dia mau hidupi, yang sesuai dengan jiwanya. Kita pada akhirnya akan kehilangan kepekaan pada kebenaran ketika kebenaran hanya apa yang sesuai dengan jiwa kita. Dengan jiwa. Nah, teman-teman mengetahui kebenaran dan setuju atas kebenaran itu tidak berarti kita menghidupi kebenaran. Jadi saya tahu misalnya bahwa saya harus disiplin, saya harus kerja keras, saya harus membuat target-target yang jelas supaya saya tumbuh. Saya tahu. Tapi apa yang saya tahu, apa yang saya setujui sebagai kebenaran belum tentu saya hidupi. Ya, jiwa saya hanya tetap menghidupi hal-hal yang familiar dengan saya. Jiwa saya yang mana? Aku berserah pada Tuhan. Aku mengasihi Tuhan yang penuh belas kasihan. Aku sangat dekat dengan Tuhan yang menerima aku apa adanya. Iya, Tuhan menerima kamu apa adanya. Tapi juga Tuhan mau menuntutmu untuk bertumbuh, untuk naik kelas. Kan harusnya begitu. Jadi teman-teman, dengar khotbah, tahu, setuju dengan kebenaran itu tidak serta-merta telah membuatmu menghidupi kebenaran itu. Itu hanya segepok informasi yang tertanam di memori kita, tapi tidak masuk, terintegrasi di dalam jiwa kita, karena ada halangannya. Halangannya adalah struktur jiwa yang kita sendiri seringkali tidak mau masuk ke dalamnya, tidak mau menyingkapkannya di hadapan Tuhan.
Jadi mestinya kita terbuka, menyingkapkannya di hadapan Tuhan. Baik. Kalau topik itu membutuhkan diskusi yang lebih panjang, silahkan di chat secara personal ya. Kita bisa berdiskusi. Teman-teman, rencana Tuhan yang tidak terhindarkan. Meskipun kelihatannya keadaan bangsa Yehuda dalam keadaan tenang selama 16 tahun kurang lebih, tetapi firman Tuhan jelas menyatakan bahwa rencananya tidak akan gagal. Bangsa Kasdim yang sudah kalah itu akan mengalahkan bangsa Yehuda, tetapi nantinya bangsa Babilonia ketika mereka makin besar, gitu ya. Kebenaran rencana kekal Allah tidak akan gagal dan tidak akan terhindarkan. Kekekalan rencana Allah yang menjadi dasar pengharapan kita untuk terus bertahan dalam menyatakan kebenaran. Karena itulah Allah memelihara Yeremia. Allah memelihara Yeremia. Sangat indah ya. Saya sangat terharu membaca apa yang dikatakan firman Tuhan. Bolehkah satu orang membaca ayat 21, ayat yang terakhir? Yeremia 37 ayat 21, Raja Zedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Sampai segala roti habis. Teman-teman, sampai segala roti habis. Tuhan memelihara Yeremia. Jangan mengatakan bahwa gimana memelihara, Bang, itu hanya roti. Mestinya Tuhan tolong dong dia untuk jadi apa. Itu kan keinginan kita. Rasa-rasanya kita menginginkan orang-orang yang seperti ini itu tumbuh lalu diberi kekuasaan. Enggak gitu. Cara Tuhan tidak selalu seperti itu. Ada orang-orang yang pada akhirnya, salah satunya ya Yeremia. Yeremia menyaksikan bahkan sampai matinya. Saya suka terharu untuk kalau mengingat Yeremia sampai matinya. Dia bahkan belum sempat melihat apa yang Tuhan katakan tentang bangsa Yehuda melalui mulut bibirnya. Setelah nanti akhirnya dia dikeluarkan dari sumur, nanti di Bible study selanjutnya, dia sudah kurus kering, lalu akhirnya mati. Teman-teman, apa yang berharga bagi kita? Ketaatan kepada Tuhan atau harga yang disediakan atau kekayaan yang disediakan oleh dunia? Rencana Tuhan tidak terhindarkan. Dan bagi Yeremia, hidup sesuai dengan rencana itu, itulah yang berharga bagi dia. Ini tidak selalu mudah. Butuh kematangan, kerohanian, yang disertai dengan kematangan kepribadian. Kalau kita hanya seperti Zedekia yang pragmatis, yang pelin-pelan, yang insecure, yang hanya menghidupi eksistensi jiwanya yang insecure itu, akan sulit. Teman-teman, saya ingin membawa kita kepada sebuah refleksi. Kepada beberapa refleksi. Kedewasaan dan kematangan rohani membawa kita berpegang pada kebenaran dan menyatakan kebenaran itu dengan penuh keberanian. Kalau kita membaca, ada satu hal yang menarik tentang Yeremia. Setiap kali dia membicarakan kebenaran, dia akan membicarakannya dengan berani. Tapi ketika dia meminta sesuatu untuk kepentingan dirinya, janganlah kembalikan aku ke sana, hai Zedekia. Dia memintanya dengan menghormati Zedekia sebagai raja. Jadi untuk kepentingan dirinya, dia menyatakan dengan kerendahan hati. Tapi untuk kepentingan Tuhan, dia menyatakannya dengan penuh keberanian. Karena itu, coba kita refleksikan beberapa hal ini. Apakah pertumbuhan rohani kita semakin terintegrasi dengan pertumbuhan kepribadian kita?
Dengan demikian, apakah kerohanian kita semakin membawa kita untuk memiliki sikap hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Kristiani? Apakah pertumbuhan rohani kita semakin membawa kita pada ketundukan kepada kebenaran dan keberanian menyatakannya meski kita harus membayar harga, peringatan dan penjara yang menjadi topik kita, tema kita dalam Bible study kita hari ini. Peringatan dalam arti menyatakan kebenaran yang menjadi peringatan atas generasimu, atas teman sekelasmu, atas keluargamu, atas bangsa ini. Di mana ketika kita menyatakan kebenaran itu, kita harus membayar harga tertentu. Apakah kita siap? Keberanian kita menyatakan kebenaran bukan semata-mata lahir dari eksistensi kita. Ya, karena kita mau mempertahankan sekuritas, keamanan diri gitu, atau untuk mencari nama, atau apapun alasannya sesuai kebutuhan darah daging jiwa kita ini. Tapi karena ketundukan kepada Tuhan dan kasih yang lahir daripada Tuhan atas umat-Nya. Jadi kasih kita bukanlah kasih yang berpura-pura karena keberpihakan kepada kelompok, kepada golongan, kepada orang tertentu. Kasih kita lahir, kasih yang murni, yang lahir karena kedukaan atas dosa manusia. Salah satu ucapan bahagia, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Yeremia sampai matinya berduka, karena penderitaan-penderitaan yang dia alami. Itu sebabnya lahir syair-syair ratapan yang begitu indah. Karena dia membawa duka citanya menjadi sarana bagi dia untuk mengenal Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu pula yang menjadi refleksi bagi kita di tengah-tengah generasi ini, di tengah-tengah konteks bangsa kita saat ini, di tengah-tengah konteks dunia saat ini. Kita yang sedang masuk kepada dunia digital, ya, dunia digital. Kita nggak hanya sekedar ikut arus yang sedemikian deras, tetapi kita harus siap menyatakan kebenaran meski itu bertentangan dengan pendapat orang banyak. Dan menyatakan kebenaran itu mestinya lahir dari kasih kita yang murni karena kedukaan kita atas dosa-dosa di sekitar kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman. Kiranya firman-Mu menolong kami untuk sungguh-sungguh dibangunkan, disegarkan, diteguhkan, sehingga di tengah-tengah generasi kami menjadi orang yang tunduk kepada Tuhan, taat kepada kebenaran Tuhan, dan siap menyatakan kebenaran itu, meskipun ada harga yang harus kami bayar. Dimanapun di konteks kami hidup masing-masing, di keluarga, di kos-kosan mungkin, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah kampus, teman-teman sekelas kami. Tolonglah setiap kami menjadi orang-orang yang berani menyatakan kebenaran. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Bang Rikop yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya firman yang sudah disampaikan oleh Bang Rikop dapat menjadi rema untuk setiap kami yang mendengarnya. Dan karena dengan Tuhan kita bisa melewati semua hal dan kita pun sebagai umatnya harus percaya kepadanya. Maka dari itu teman-teman, mari kita angkat satu pujian yaitu Yesus yang kupercaya. Kasih-Mu
di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Biar kiranya setelah ini kami semakin rindu akan firman-Firman-Mu dan semakin bertumbuh di dalam-Mu, Tuhan. Dan berdoa juga untuk Bang Riko, Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biar kiranya Kau yang terus pakai Bang Riko di setiap kehidupannya untuk memberitakan firman-Mu, dan berdoa juga untuk setiap kami yang ada di room ini, Tuhan, untuk kesehatannya, untuk studinya, untuk karirnya, dan untuk perekonomian keluarganya. Biar kiranya Kau yang selalu pimpin, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya aku kembalikan ke pengurus. Ya, teman-teman, Bible Study kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa kita akan ada lagi Bible Study di minggu depan, teman-teman. Selamat hari Selasa, teman-teman.